Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rama Busrial di channel Sembarang, channel yang membahas seputar teknologi, tutorial, dan coding. Kali ini saya akan membahas FIS. Apa itu FIS? FIS adalah Fuzzy Inverted System. Nah, kita akan menggunakan salah satu metode fuzzy, yaitu Mamdani, dengan praktek langsung. Baik, mari kita lihat dulu untuk contoh soalnya. Nah, berikut contoh soalnya. Kita bacakan sedikit. Perusahaan susu merek ZZN ingin memperluas pemasarannya di berbagai kota di seluruh pelosok tanah air. Manajer pemasaran memiliki data-data tentang jumlah balita, pendapatan rata-rata kepala keluarga per bulan, dan konsumsi susu merek ZZN seperti pada tabel 1. Nah, berikut tabelnya. Jadi ada daerah, jumlah balita, pendapatan, dan konsumsi susu. Kita ke bawah. Lalu, Anda diminta untuk merancang sistem fuzzy untuk memprediksi besarnya pemasaran susu di suatu daerah berdasarkan data jumlah balita dan pendapatan rata-rata di daerah tersebut. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada sistem fuzzy seperti terlihat pada tabel 2. Nah, tabelnya ini. Ada ada fungsi, ada input, ada output. Untuk input, variabelnya ada 2, itu ada jumlah balita dan pendapatan. Untuk output ada konsumsi. Untuk jumlah balita, semester pembicaraannya itu 0 sampai 110. Pendapatannya adalah 100 sampai 1250. Konsumsi susu itu 0 sampai 300. Untuk jumlah balita itu satuannya orang, sedangkan pendapat itu satuannya dikali 1000 per kepala keluarga per bulan. Dan konsumsi itu satuannya kotak. Dan berikut keterangannya. Nih, bisa dibaca sendiri ya. Lalu himpunan-himpunan fuzzy yang digunakan pada tiap-tiap variabel seperti terlihat pada tabel 3. Ini himpunan-himpunan yang didapatkan dari variabel-variabelnya. Untuk variabel jumlah balita itu ada sedikit, sedang, dan banyak. Pendapatan ada rendah, menengah, tinggi, dan konsumsi susu ada turun, normal, dan naik. Nah, ini berikut domain-domainnya ya. Nanti ini kita butuhkan nih. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke FIS editor menggunakan MATLAB. Untuk membuka FIS editor, kita cukup ketikkan fuzzy di command window, lalu enter. Nah, muncul nih FIS editor. Kita perbesar sedikit. Nah, seperti yang terlihat di sini ada input dan output. Seperti yang terlihat di sini ada input dan output. Nah, yang ini mewakili variabel input yang 2 tadi, itu jumlah balita dan pendapatan. Dan output itu nanti mewakili konsumsi susu. Namun di sini kan untuk input ada 2 nih. Jadi ini kita tambahkan juga nih. Ini kan baru 1. Bagaimana cara menambahkannya? Itu tinggal klik edit, lalu add variable, dan pilih input. Nah, sudah nih. Input 1, input 2, dan output. Dan ini kan belum benar nih penamaannya. Kita ubah dulu penamaannya. Yang pertama itu ada jumlah balita. Lalu yang kedua itu pendapatan. Dan yang ketiga itu konsumsi susu. Nah, baik. Nah sekarang kita akan melanjutkan menentukan
range atau semesta pembicaraannya. Caranya pertama-tama terserah nih antara jumlah balita, pendapatan, atau konsumsi susu. Itu kita klik 2 kali. Baik, kita klik 2 kali. Akan muncul ini satu lagi nih. Ini window untuk membership function atau fungsi keanggotaan. Baik, ini ada variabel pertama, kita klik dulu. Sebelumnya kita besarkan. Baik. Nah, oke, di sini ada jumlah balita. Nah, ini kan ada grafik naik turun nih. Kita di sini belum. Nah, yang perlu kita perhatikan itu di sini. Karena kita ingin mengubah semesta pembicaraan, kita akan bermain di sini. Range-nya itu mengikuti dari semesta pembicaraan. Untuk jumlah balita itu kan 0 dan 110. Maka di sini 0 dan 110 juga. Dan display range ini setelah kita klik, nah dia akan otomatis mengikuti dari range. Selanjutnya kita akan masuk ke pendapatan, variabel pendapatan. Untuk variabel pendapatan kita lihat di sini itu 100 dan 1250. Berarti di sini 100 dan 1250. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel konsumsi susu. Di sini ada range 0 sampai semesta pembicaraannya itu 0 sampai 300. Maka di sini 0 dan 300. Nah, kita sudah selesai menentukan range atau semesta pembicaraan. Baik. Oke, sekarang kita akan mengatur atau membentuk ini nih. Grafik garis-garis di gambar ini. Seperti kita lihat di sini. Itu patokan dari garis-garis ini itu berdasarkan ini ya. Nah, tapi kalau kita langsung lihat ada di gambar, kita langsung lihat saja menurut gambar. Baik, ini gambarnya. Jadi di sini yang pertama ada garis sedikit, sedang, dan banyak. Nah, kita ubah dulu nih namanya. Ini kan masih MF1, MF2, dan MF3. Yang pertama itu sedikit, lalu sedang, lalu banyak. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lihat di sini. Ini kan garis lurus nih, sedangkan di gambar itu garisnya agak begini, agak melengkung. Ini namanya kurva S. Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kurva S? Itu kita klik di sini, type. Kita klik type, lalu kita pilih ZMF. Nah, ZMF merupakan kurva yang menurun, kurva melengkung yang menurun. Lalu di sini kan ada 2 parameter. Parameternya itu diambil dari sini nih. Tabel yang di atas tadi. Ini sedikit 0 sampai 55. Kita bikin 0. Lalu 55. Nah, kita klik. Selanjutnya ini untuk yang sedang itu kita lihat lagi di sini. Kalau yang sedang itu menggunakan kurva Pi. Kalau kurva Pi itu tipenya adalah PIMF. PIM. PIMF. Kita klik. Nah, untuk parameternya kita lihat di sini ada 35 dan 75. Nah, sedangkan di sini kan ada 4. Gimana tuh caranya? Sekarang kita ubah dulu menjadi, sebentar ya. Nah, di sini kan ada 4 parameter nih. Baik, yang pertama itu mewakili 35 dan yang di akhir itu mewakili 75. Lalu yang 2 ini apa? Harus diisi apa nih?
Nah, 2 ini mewakili, lihat nih di grafiknya, mewakili puncak. Jadi puncak dari 35 dan 75 kita bisa lihat di sini di gambar. Nah, itu 55. Lalu di sini kan ada 2. Kita tulis aja kedua-duanya menjadi 55. Dan lihat. Nah, kelihatan ya seperti pada di gambar jadinya. Selanjutnya untuk yang banyak. Banyak itu menggunakan kurva S juga, namun naik. Kalau naik itu SMF, kalau turun itu ZMF. Nah, kita kan mau naik nih, kita pakai SMF. Lalu itu 2. Parameternya itu 2 saja. Kita lihat di situ 55 dan 110. 55 dan 110. Oke. Sudah selesai nih untuk yang variabel jumlah balita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke variabel pendapatan. Kita klik dulu pendapatan. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Coba kita lihat. Oh, sebelumnya kita ubah dulu namanya seperti tadi. Dan di dalam itu ada rendah, menengah, dan tinggi. Baik, kita ikuti. Pertama itu rendah. Sini ya. Rendah, menengah, dan tinggi. Untuk rendah itu menggunakan kurva S naik, berarti kurva S turun, berarti ZMF. Dan parameternya itu 100 dan 500. Lalu di sini menengah itu menggunakan PIMF karena kurva Pi ya. Itu berapa? Kita hapus saja semuanya. Itu 300, 0, dan 700. Lalu teman-teman, untuk puncaknya berapa? 300 kurang, kalau saya menentukannya begini, 300 bukan 700 dikurang 300 itu kan sama dengan 400 tuh. Nah, 400 itu nanti dibagi 2, hasilnya menjadi 200. Sekarang 200 itu bisa kamu pakai untuk ditambah 300. Jadi 300 ditambah 200 itu menjadi 500, atau 700 dikurang 200 itu 500 juga. Jadi titik puncaknya itu 500. 500 juga. Kalau nggak salah di sini ada juga kan gambarnya. Nah, benar ya. Ada juga nih gambarnya, betul kan? Puncaknya itu menengah. Puncak dari menengah itu 500. Baik. Selanjutnya kita ke variabel garis tinggi ya, domain tinggi. Itu 500 sampai 1250. Kita klik dulu di sini. Lalu tipenya kita ganti jadi SMF, dan ini dari 500 ke 1250. Nah, baik. Untuk variabel pendapatan sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel output. Itu variabel konsumsi susu. Kita klik konsumsi susu. Seperti biasa, kita ubah dulu namanya. Untuk konsumsi susu itu ada turun, normal, dan naik. Berarti yang pertama itu turun. Yang kedua itu normal. Dan yang ketiga itu naik. Baik.
Penamaannya sudah semua ya, turun, normal, dan naik. Lalu untuk kurvanya, kalau kita lihat di gambar sebentar, itu menggunakan, nah ini contoh gambarnya, itu menggunakan kurva bahu dan kurva segitiga. Ini juga kurva bahu tapi naik, dan ini juga kurva bahu dan turun. Baik, sekarang kita masuk lagi ke atas lagi ya, kita ke atas lagi. Coba kita lihat di sini. Nah, konsumsi susu yang turun itu 0 sampai 150. Oh ya, untuk kurva bahu kita menggunakan trap. Nah, trap MF. Di sini kan ada 4 parameter nih. Nah, sebentar. Supaya lebih enak lihatnya, kita ubah jadi 0 saja dulu. 0, 0, 0, dan 0. Baik. Untuk kurva trap MF, supaya seperti pada gambar di bawah tadi, itu kan tadi lurus baru turun. Nah, gimana caranya? Sedangkan di sini itu cuma 2 ya, 0 dan 150. Bagaimana cara mengisinya? Cara yang pertama itu kita yang pertama 0 dan yang kedua juga 0. Lalu yang selanjutnya baru kita masukkan ini 150. Wah, belum benar nih. Coba kita lihat di gambar. Jadi kalau di gambar itu puncaknya mulai dari 100. Nah, supaya kita bisa sama seperti gambar ini, 100 kita letakkan di sini. 100. Nah, sudah benar kan? Tuh. Puncaknya 100. Selanjutnya kita masuk ke normal. Normal itu menggunakan segitiga. Kalau segitiga itu pakai trim MF, sudah benar. Nah, kita nggak usah cut lagi ya, kita lihat dari gambar saja. Kalau yang 3 itu ada kan 3 parameter 1, 2, dan 3 itu diisi dengan 100, 150 dan 200. Baik, kita isi 100, 150 dan 200. Nah, benar ya? Selanjutnya kita masuk ke naik. Naik itu ada 150, 200, dan 300. Jangan lupa diubah dulu menjadi trap MF. Ini ada 4 parameternya, kita hapus saja. Yang pertama ada 150, spasi, 200, dan 300 2 kali. Kita lihat. Sama ya. Baik. Kita sudah menyelesaikan untuk variabel output konsumsi susu. Nah, karena semua variabel itu sudah selesai, sekarang saatnya kita membuat rule atau aturan. Dari mana aturannya? Itu berdasarkan ini ya. Nih. Sampai berapa tuh? Ada 9. Kita akan buat aturan. Di MATLAB untuk membuat rule kita klik di sini, edit, lalu pilih rules, klik saja, dan muncul lagi rule editor. Baik, kita lihat yang pertama di sini itu if jika jumlah balita sedikit. Di sini if jumlah balita sedikit, benar sudah, dan pendapatan n ya. Kita lihat di sini sudah benar n. Rendah dan pendapatan rendah, maka konsumsi susu itu turun dan konsumsi susu turun. Benar ya? Ini rule pertama. Bagaimana cara menambahnya? Kita klik add rule. Oke, ini rule pertama. Selanjutnya rule kedua. Jumlah balita sedikit, pendapatan menengah, maka sama dengan konsumsi turun. Sedikit dan pendapatannya menengah, konsumsi turun. Add rule nomor 2. Lalu yang ketiga, jumlah balita sedikit dan pendapatan tinggi. Jumlah balita sedikit dan pendapatan tinggi.
maka konsumsi susu naik. Di sini kita buat sini naik. Lalu add roll. Baik, sudah 3. Lalu jumlah balita sedang dan pendapatan rendah, maka konsumsi susu normal. Jumlah balita sedang dan pendapatan menengah atau normal itu sama. Merendah. Nah, maka konsumsi susu normal. Add roll. Sudah 4. Selanjutnya roll nomor 5. Jumlah balita sedang dan pendapatan menengah. Jumlah balita sedang, pendapatan menengah, maka konsumsi susu normal. Baik, add roll. Roll nomor 5 itu. Selanjutnya roll nomor 6. If jumlah balita sedang dan pendapatan tinggi, konsumsi susu naik. Sedang di sini, lalu pendapatannya tinggi dan konsumsi susu naik. Add roll. Sudah 6. Selanjutnya yang nomor 7 lagi, kita lihat dulu ke bawah. Nah, ini dia ya. If jumlah balita banyak dan pendapatan rendah. Di sini banyak dan ini rendah, maka konsumsi susu normal. Normal. Add roll. Baik, sudah 7. Sekarang roll nomor 8. If jumlah balita banyak dan pendapatan menengah, dan konsumsi susu normal. Banyak, menengah, normal. Banyak, pendapatannya menengah, konsumsi susunya normal. Add roll. Nah, ini sudah yang terakhir lagi nih. Roll nomor 9. If jumlah balita banyak dan pendapatan tinggi, dan konsumsi susu naik. Jumlah balita banyak, pendapatan tinggi, konsumsi susu naik. Add roll. Baik, kita sudah selesai membuat seluruh aturan dari 1 sampai 9. Kalau sampai di sini gimana? Selanjutnya kita akan mengujikan soal. Baik, nah kita lihat di sini soal paling bawah. Saya besarkan sedikit ya. Jika kemudian ingin diketahui berapakah jumlah konsumsi susu jika jumlah balita itu 43 orang dengan pendapatan rata-rata Rp 40.000 per bulan. Hitunglah jumlah konsumsi susu tersebut menggunakan Fuzzy Inference Toolbox yang tersedia dalam MATLAB dengan metode Mamdani. Baik, kita lihat di sini jumlah balitanya. Sebelum itu kita buka dulu rule-nya. Di sini kita klik View, lalu Rules. Oke. Di sini kan, kita lihat di sini. Terlihat di sini kan inputnya ada 2 nih. Yang pertama itu sesuai tadi ini balitanya 43. Lalu di sini rata-ratanya 40.000. Nah, coba kita lihat lagi ke atas. Untuk rata-rata satuannya itu satuannya itu dikali 1000. Artinya apa? Kalau dikali 1000 berarti 40.000 dibagi 1000 sama dengan 40.000 ya. Kita klik, berarti kita bikin di sini 40. Baik. Nah, sudah muncul nih. Belum. Kalau 40 ternyata nggak bisa kalau 40. Berarti kita coba tambah lagi nolnya terpaksa nih. 400. Nah, kalau 400 konsumsi susu bisa nih. Jadi kalau berdasarkan soal tadi 40 itu nggak bisa. Ya, 40.000. Nih, 40.000 itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya 400.000, maka konsumsi susunya menjadi 123. Baik, sampai di sini kita sudah selesai teman-teman. Baiklah, terima kasih. Bila ada yang ditanyakan atau kurang mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa bagikan bila video ini bermanfaat. Mungkin saja teman-teman dari teman-teman kalian itu membutuhkan materi ini. Baik, terima kasih. Saya Rama Busuryal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.